Din. Udin. Udin. Aduh, lu mau kemana sih? Anak kotor. Udah, petan dah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Hah? Apaan? Pelan-pelan. Udah kita jalan. Ya, jalan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz. Kenapa tadi lo lagi tidur gue ajak kemana? Kan gue mau kenalin sama seseorang. Nih, kenalin Bang Deddy. Apa lu nggak malu? Sekarang gue tanya malu. Bukannya kenalin sama yang kirain perempuan cantik kali cuma dikenalin. Kalau yang namanya cari pertemanan, persahabatan, yang harus bisa ngasih kita hikmah kehidupan, itu yang paling penting. Supaya apa? Kita itu hidup punya semangat. Gitu kan? Hidup tuh jadi tahu mesti ngapain, mesti apa, kan begitu. Oh iya. Itu gunting buat apaan? Ini ayo tulin jamnya Ustaz ini. Gunting sampai habis. Iya nih. Astagfirullahaladzim. Bahasa lu kenapa sih? Itu sampai habis sebelah. Allah kasih saya keadaan saya begini, saya terima. Pemirsa, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa Uje bilang sangat luar biasa? Maaf, biasanya dengan kondisi keadaan seperti ini, kita hanya bisa menemukan di lampu merah, menjadi tukang minta-minta. Tapi ternyata, subhanallah, bener nggak Bang? Subhanallah. Bang Deddy ini malah memilih untuk menjadi seorang pekerja daripada menjadi seorang peminta-minta. Nah, itu yang luar biasa. Jadi begini Bang Udin, saya ini emang keadaan aku udah begini, dapat musibah tahun 87. Tadinya normal. Normal, saya dua. Kenapa dibuang? Tabrakan sih. Buang-buang, lu dengerin dulu ceritanya. Nah, terus? Saya pulang kampung, nggak ketahui tabrakan gitu. Ada tabrakan kereta api. Rempet saya jadinya juga waktu di Bintaro itu. Oh, ini tragedi. Tragedi? Iya. Ada rasa minder nggak gitu? Sebenarnya sih ada pada waktu itu. Cuman saya pikir-pikir, ya buat apalah. Saya langsung ibu saya masukin saya ke panti rehabilitasi di Cengkareng. Saya di sana dipelajarkan bagaimana hidup bermasyarakat. Alhamdulillah. Mau bergaul sama sekali? Sama sekali sama nggak mau. Keluar aja nggak mau, saya malu sama orang. Subhanallah ya. Kalau kita mah belum tentu kali ya. Jangan. Hah? Jangan. Nanti kalau mau ngerasa. Jangan sampai mau ngerasain sih. Ya maksudnya biar tahu hikmahnya. Kagak. Udah pilih aja udah. Nah, hikmahnya kira-kira apa buat Bang Deddy? Ya hikmahnya ya kayak gimana ya? Ya emang udah. Pokoknya dengan saya ngambil keterampilan servis jam jam tangan di panti rehabilitasi di Cengkareng. Saya langsung terjun ke masyarakat. Ya, alhamdulillah Allah kasih hidayah bener-bener saya servis jam, saya tekunin. Nah, pemirsa, satu hikmah lagi yang bisa kita dapat adalah apa? Dalam kondisi maaf kekurangan seperti ini ternyata justru tidak membuat Bang Deddy itu berhenti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tetap taat, beliau tetap terus mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau mengambil satu hikmah pelajaran Rasul, ketika kita nggak bisa sholat berdiri, maka kita sholat duduk. Nah, kondisi seperti ini yang Masya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan saya, dengan Bang Udin, dengan kita semua, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenormalan buat diri kita. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia?
Mau dititipin di sini? Hah? Terima nggak nitipin yang begini? Bu? Nah, repot kalau saya mah. Makannya banyak. Kirain Di kalau mau sini nitipin yang begini khusus satu. anak cacat. Nah, itu anak-anaknya bagaimana tadi, Bang? Ini anak saya kemarin kan cerita sama saya, Ah. Pak, kemarin anak teman aku sekolah nanyain, Bapak, Gus, bapak kamu kakinya buntung ya? Lu jangan ngomong bapak gua buntung lo mau besok lo bapak lo kakinya buntung, ntar 3 hari tunggu katanya. Saya bilang jangan dia nggak boleh begitu, Bener. nggak boleh biarin aja. Emang tuh nasib bapak udah begini, saya bilang gitu. Saking keselnya tuh anaknya Bang Deddy. Iya. Manusiawi memang ya. Manusiawi. Ya, masih Betul. bocah kan. Namanya satu Masih maklum bocah. lah. Bocah. Kedua orang tua dicela. Betul. Siapa yang kagak emosi? Naluri anak kan biar katanya anak ada dong rasa naluri. Betul, emosi. Iya. Tapi ternyata Bang Deddy malah mengajarkan tidak, jangan begitu. Malah mencegah. Tapi saya masih beruntung yang lahir cacat. Cuman saya Allah kasih keadaan saya begini ya saya masih. Ya Allah pemirsa, luar biasa ini ya. Seorang Bang Deddy yang maaf kakinya tidak ada satu saja masih bisa bilang saya bersyukur. Artinya adalah apa? Inilah salah satu obat dari kedukaan. Selalu melihat ke bawah karena sesungguhnya selalu masih ada yang lebih susah kehidupannya daripada kita. Saya yakin, Uja yakin, kita semua yakin bahwa ini semua akan menjadikan sebuah hikmah dan pelajaran buat kita semua. Ayo, sekarang kita jalan, Kita jalan mau lagi. cari pelajaran-pelajaran Oh ya, yang ini lain. berikutnya. udah kelar nih. Oh, udah beres? Ini berapa ini? Berapa? Ya 50.000 aja Pak Ustadz. 50.000. Oh Allah. Bu, Ya, kecil 50.000. Baru 50.000. Ya, ilm kecil Tat, 50.000 mah. Baru 50.000 Tat, bayar, jangan takut. Ya, gua nitip malu loh tadi loh. dompet ketinggalan di rumah Tat. Oh, kan lu mah kalau disuruh apa-apa aja pasti ketinggalan mulu. Pinjam duit sekarang buat bayar jam. Lu kenapa pinjam sama dia? Kita nih ganti lagi Tat. Nah, gimana gantinya lu pinjam sama dia? Nah, kita ini belum bayar. Gimana jadinya? Sembarangan aja. Utang aja ya dulu ya. Kalau nggak enak pakai ngutang-ngutang ngaco. Tahun bawa nggak ngomong-ngomong kalau selesai. Kan tadi uang udah dikasih main tadi pegangin. jalan lupa. Bang berapa? 50 Pak Ustadz. 50. Cepet aja ya. Alhamdulillah. Balian. Apaan? Enak aja lu. Balian. Lebih itu. Kamu mau sedekah biarin aja. Kira kita jalan deh. Bagi dua. Shh. Udah jalan. Begitu. Ya, makasih ya, Teh. Ustadz, maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat. Bunda apa kabar? Baik. Iya, salaman. Ini Mau jelita. mainan apa mau salaman? Salaman. Iya. Oh, pinter. Aduh ya nak. Ini namanya? Jelita. Cerita ini? Bella. Yang ini namanya siapa nih? Siapa namanya? Oh, Ucup. cuma malu sih namanya. Ini kan banyak Iya, nih ya. Ucup. Bunda nih subhanallah nih luar biasa ya. Yang jadi pertanyaan, ini orang tuanya masih ada apa enggak apa gimana sebetulnya? Nah, orang tuanya mereka ini di sini memang khusus panti untuk anak-anak cacat terlantar. Jadi Cacat, terlantar. Iya. Sudah cacat, terlantar pula. terlantar pula. Terlantar atau tidak diinginkan atau anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Karena mereka rata-rata itu ada yang dibuang dari ada yang ditemukan di kuburan, sudah dikerubutin semut, ada juga Yang mana itu Ibu? Boleh tahu nggak yang mana? Oh yang ini yang dari Lombok. Jadi Ucup ini ditemuin di kuburan. Iya,
ditemukan oleh masyarakat, diserahkan kepada polisi, polisi menyerahkan kepada dinas sosial, dan dinas sosial menyerahkan kepada kami di sini, di Sayap Ibu. Yayasan Sayap Ibu. Oh, ke ibu kami. Sayap Ke kami di sini. Oh, keren ibu kami namanya. Yayasan Sayap Ibu. Serius suka anda aja. Mau dititipin di sini? Hah? Terima nggak nitipin yang begini? Bu? Nah, repot kalau saya mah. Makannya banyak. Kirain Di kalau mau sini dititipin yang begini khusus satu. anak cacat. Subhanallah, baru saja kita bicara sedikit, tapi kita sudah mendengar hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi ternyata sifat manusia itulah yang akhirnya membuat mereka seperti ini. Saya tidak tahu latar belakang apa yang membuat mereka seperti ini, tapi yang pasti benar apa kata Rasul bahwa yang namanya manusia itu dititipi sifat bahimatul an'am atau bahimiyah, sifat kebinatangan. Tapi manusia begitu anaknya lahir dengan satu kondisi yang mereka tidak bisa terima, bahkan mereka tidak inginkan sama sekali. Akhirnya inilah yang terjadi pada mereka. Dibuang, ditaruh di kuburan. Allahu Akbar, na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Satu hal, kita manusia, kita punya akal, kita diberikan iman. Saya pikir itu semua sudah cukup untuk bisa menjawab apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa sayang? Kenapa? Aduh. Iya. Oh ya. Oh, Iya. Salatullah, salamullah, ala ta'a rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Pemirsa bisa lihat, kalau manusia yang punya hati, kalau manusia punya iman, saya pikir siapapun akan tergerak hatinya untuk bisa melihat hal-hal seperti ini. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan manusia memberikan satu hukum. Suami istri ketika ingin berhubungan badan, Allah minta untuk berdoa. Lalu kemudian Allah minta kepada orang-orang yang bukan suami istri untuk tidak berzina. Karena Allah ingin menghindarkan kita dari perkara-perkara seperti ini. Mudah-mudahan sebab dari ini semua, hati kita makin lembut, hati kita makin punya perasaan, hati kita makin tahu apa yang harus kita lakukan kepada orang lain. Saya nggak tahu seandainya nggak ada ibu-ibu seperti ini, nggak ada para suster seperti ini, tidak ada Sayap Ibu seperti ini, dan yayasan-yayasan yang lain yang peduli dengan orang-orang seperti ini, mau dikemanakan orang seperti ini, mau dikemanakan anak-anak yang bersih tanpa dosa. Kalau bicara soal dosa ini, yang bicara ini dosanya paling banyak dibandingkan dengan Raihan yang seperti ini kondisinya, dan anak-anak yang lain. Enggak, mereka adalah anak-anak yang bersih daripada dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berhati lembut dan memiliki kasih sayang sangat luar biasa. Siap? Siap. Bang Udin pergi ke pasar. Dung. Apa buat anak dung. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Ada hal yang saya mau tanya sama Ibu, kira-kira kesulitan apa sih yang paling sering dirasain? Bagi kami akan terasa sulit kalau anak-anak tidak dalam kondisi yang sehat. Iya. Kalau mereka sakit atau menderita, itu kesusahan bagi kami. Artinya memang meskipun ini bukan anak sendiri, tapi ini sudah dianggap sebagai anak sendiri ya. Subhanallah, luar biasa. Itu hampir seminggu sekali kah atau apakah ditemuin anak-anak seperti ini atau gimana ya Bunda ya? Setahun itu kami bisa menambah anak tuh sampai 10 orang. Setahun sampai 10 orang? Iya. Subhanallah. Coba lihat pemirsa,
sangat sedikit sekali wanita yang memiliki hati sangat luas dan sangat luar biasa. Ya semoga lahir wanita-wanita seperti Bunda dan para suster dan yang lain-lainnya seperti ini, sehingga makin kelihatan bahwa manusia yang seutuhnya itu adalah manusia kasih dan sayang. Kalau boleh tahu ini masalah penyakitnya gimana nih? Soalnya kan yang Uje lihat yang ditelantarkan seperti ini kan ternyata bukan anak-anak yang sehat kan? Iya, benar. Mereka memang anak-anak yang punya penyakit yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dan ini bukan penyakit murah kan ya? Ini semua penyakitnya penyakit mahal. Penyakit berat ya. Ini untuk hidrosefalus seperti ini kan Masya Allah perlu proses operasi pemasangan selang. Kadang-kadang selangnya itu bisa infeksi juga. Ya banyak lah macam-macam penyakit yang memang cukup berat dan cukup dibutuhkan perhatian yang serius. Jadi walaupun mereka anak-anak terlantar, di sini kami treatment mereka dengan yang terbaik yang kami mampu. Din, ini mohon maaf sebelum Udin nanya. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan salah satu anak ini di keluarga tuh gimana? Ngeliatin Engkong. Bapak, ini kenapa Bu nih Bu ini Bu? Dia Umaira ini Down syndrome. Jadi waktu diserahkan Down syndrome itu keterbelakangan mental. Jadi waktu diserahkan ke kita dia dalam kondisi gizi yang sangat buruk. Ibu bapaknya ada? Enggak ada. Ditinggalkan di rumah sakit. Jadi diserahkan oleh rumah sakit dan dinas sosial ke sini. Oke, kalau begitu kita juga tidak boleh larut pemirsa, karena kalau kita larut ternyata juga membuat mentalitas mereka drop. Ikut sedih ya? Ikut sedih karena mereka ini paling sensitif dan mereka sangat. Saya juga. Lu mah agak jelas ngomong apa? Udah mendingan gini Din. Lu nyanyi, lu main sulap. Kalau sulap nggak bisa ya. Ya pokoknya menghibur nih semua nih. Siap? Siap. Bang Udin pergi ke pasar. Dung 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 dung. Selamat membuat anak dung 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 dung. Yang ini namanya Dila dan yang ini namanya Arifatun. Oh subhanallah. Hanya Allah yang paling pasti tahu ada hikmah apa di balik ini semua. Mata kita hanya terbentur pada satu sisi yang tidak mampu membuka hikmah. Semoga ini semua jadi pelajaran yang terbaik buat kita. Jaga anak kita, jaga hubungan kita yang baik antar manusia. Semoga semua ini menjadi pintu kebaikan. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya. Pemirsa, ternyata Bang Udin nggak mau masuk dia. Bukannya dia nggak peduli, tapi memang kayaknya hatinya udah mulai sangat kesentuh sehingga dia nggak sanggup menyaksikan hal-hal seperti ini. Udah berharap pemirsa tidak hanya sekedar melihat gambar, tapi juga mau melangkahkan kaki untuk berwisata religius, berwisata rohani, berwisata hati. Datang ke tempat-tempat seperti ini. Ternyata tempat-tempat seperti ini akan membuat kita menjadi manusia yang semakin bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Jadi rasanya untuk orang-orang seperti kita tidak pantas untuk tidak bersyukur. Deva ini, maaf, dilempar dari taksi oleh kedua anak. Ya sayang, apa sayang? Cantik. Cantik. Sehat. Sehat aja mana? Assalamualaikum. Assalamualaikumnya mana? Salam deh Pak. Oke bang. Ya. Assalamualaikum. Dia dadahnya gini. Dia dadahnya gini.
nggak di sini? Yuk ngumpul yuk Bun. Ayo. Aja, Bun. Bunda nih Nah, yang ini cantik-cantik pra-pra mana? kita Ayo nih. dong sini dong. Oh ya. Iya. Pemirsa, Puja yakin tanpa berkata apapun, pemirsa sudah bisa mengambil satu hikmah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ingat, anak adalah titipan. Nah, mudah-mudahan gambaran kecil ini bisa mewakili gambaran dunia yang besar. Sehingga kita punya kasih sayang juga yang besar. Tanpa peduli, tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa. Karena kasih sayang melintasi batas itu semua. Kasih sayang tidak melihat agama. Kasih sayang tidak melihat suku. Dan kasih sayang tidak melihat apapun. Karena sayang adalah sayang. Bagaimana Rahman Rahim dan Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang dimilikinya meliputi segala sesuatu alam semesta ini. Semoga semua ini bermanfaat buat kita semua. Amin insyaallah. Terus ikuti perjalanan YouTube. Karena kita akan menemukan berbagai macam hikmah dalam perjalanan-perjalanan berikutnya. Bunda, terima kasih banyak. Catatan perjalanan hari ini saya bersama Udin ternyata membuahkan hikmah yang sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada hamba-hambanya. Ternyata untuk sekedar menguji sejauh mana kekebalan iman dari hamba-hambanya. Sejauh mana manusia bisa bersabar. Dan apakah dengan cara ini manusia bisa saling tolong-menolong antara sesamanya. Semoga Allah meridhoi semua perjalanan kita.